Ketika seseorang menemukan atau menciptakan sebuah karya, tentunya diperlukan perlindungan terhadap karya tersebut. Nah, jawabannya ada di ketika seseorang menemukan atau menciptakan sebuah karya, tentunya diperlukan perlindungan terhadap karya tersebut. Nah, jawabannya ada di hak cipta, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh suatu negara terhadap pencipta agar karya terlindungi oleh plagiarisme dan hal-hal yang merugikannya. Adapun keuntungan yang didapatkan oleh inventor setelah karyanya terdaftar, yaitu karyanya akan dilindungi oleh hukum dan inventor akan mendapatkan hak penuh terhadap karya tersebut, sehingga pihak manapun tidak dapat mengganggu-gugat karya tersebut. Berbicara mengenai hak paten, terdapat 3 kategori besar mengenai subjek yang dapat dipatenkan. Yang pertama itu ada proses, yang kedua itu adalah mesin, yang ketiga itu adalah alat yang digunakan atau alat yang diproduksi. Yang pertama itu proses. Proses itu mencakup algoritma, metode bisnis, sebagian besar perangkat lunak atau software, dan masih banyak lagi. Untuk mesin itu mencakup hal-hal yang berbau dengan alat atau aparatus. Mengenai alat yang digunakan atau alat yang diproduksi itu mencakup berbagai banyak hal. Contohnya itu adalah perangkat mekanik, perangkat elektronik, dan masih banyak lagi. Paten perangkat lunak atau metode bisnis masih kontroversial. Di negara Amerika Serikat dalam beberapa kasus hukum diperbolehkan untuk melakukan paten perangkat lunak atau metode bisnis. Tapi di negara Eropa, paten perangkat lunak atau metode bisnis tidak diperbolehkan, meskipun beberapa invensi yang menggunakan software masih tetap bisa dipatenkan. Di Indonesia, syarat hasil temuan akan dipatenkan itu harus yang pertama baru atau belum pernah ditemukan sebelumnya. Yang kedua itu mengandung langkah inventif atau belum pernah diduga sebelumnya. Yang ketiga itu harus bisa digunakan dalam dunia industri. Jangka waktu perlindungan untuk hak paten biasa itu kurang lebih selama 20 tahun. Sementara untuk hak paten biasa itu kurang lebih 10 tahun. Ada beberapa kasus penemuan yang tidak dapat diperkenankan untuk dipatenkan di Indonesia, dikarenakan yang pertama bertentangan dengan undang-undang, moralitas agama, dan ketertiban umum dan asusila. Prosedur hak paten yang pertama yaitu konvensional. Konvensional yaitu kita langsung datang ke tempat Departemen Wilayah Hukum atau HAM, Hak Asasi Manusia. Yang kedua, pendaftaran secara daring. Pendaftaran secara daring itu dilakukan secara online dengan menggunakan portal register. Cara ini dijamin aman karena langsung terhubung ke pusatnya. Yang terakhir, prosedur untuk membuat hak paten itu menggunakan jasa konsultan. Jika kalian tidak mau repot-repot untuk mengurus dan datang ke kantor untuk mengurus hak paten, gunakanlah calon atau jasa konsultan yang sudah berpengalaman pada bidangnya. Meskipun biaya yang digunakan itu merogoh kocek yang agak dalam. Nah, jadi dalam hak paten itu terdapat beberapa istilah-istilah seperti misalnya invensi dan inventor. Ya, kita mulai dari inventor. Inventor itu yaitu orang yang mempunyai hak cipta tersebut. Jadi dia itu yang mempunyai ide tersebut. Yang kedua, invensi, yaitu adalah ide yang dimiliki oleh inventor tersebut atau orang yang mempunyai karya tersebut. Nah, selanjutnya hal-hal yang dilakukan inventor sebelum mengajukan hak paten. Yang pertama, melakukan penelusuran terkait dalam bidang invensi yang sama. Yang kedua, melakukan analisis apakah karya yang memiliki ciri khas tertentu. Yang ketiga, mengambil tindakan, yaitu apakah karya yang memiliki ciri khas khusus, maka dia berhak mengajukan hak patennya. Dan apabila tidak, maka sebaiknya jangan diajukan. Terima kasih.